Pendidikan diyakini untuk menyiapkan sumber daya manusia. Fokus utamanya yaitu yang pertama, pemerataan pendidikan. Yang kedua, mutu pendidikan. Dan yang ketiga, efisiensi pengelolaan pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kehidupan, karena pendidikan dapat menciptakan manusia yang berkualitas, berintelektual, dan jauh dari kebodohan. Ada beberapa negara yang mempunyai pendidikan seperti Jepang dan Finlandia. Di negara tersebut banyak sekali sekolah gratis, pendapatan guru yang besar, dan mutu sekolah yang baik. Kemajuan suatu bangsa tidak hanya terdapat pada perkembangan ekonomi dan infrastruktur saja, tetapi juga pendidikan. PBB merumuskan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut dengan Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals berlaku bagi semua negara, sehingga seluruh negara tanpa terkecuali negara maju memiliki kewajiban, yaitu untuk mencapai tujuan dan target negara tersebut. Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program belajar selama 9 tahun, 6 tahun di SD, dan 3 tahun di SMP. Baru-baru ini, pemerintah menerapkan sistem zonasi untuk peserta didik yang ingin mendaftarkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ternyata, kebijakan tersebut menimbulkan adanya pro dan kontra di dalam masyarakat atau orang tua wali murid. Di Indonesia, banyak anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan wajib belajar selama 9 tahun, namun kenyataannya anak tidak bisa belajar karena kurang pengetahuan dari orang tuanya dan juga kurangnya pengetahuan tentang sosialisasi BSM atau bantuan siswa miskin. Banyak sekali berita-berita tentang kurangnya mutu pendidikan di Indonesia. Contohnya, gara-gara COVID-19, DPR sebut dunia pendidikan Indonesia dalam kondisi darurat, dan ada berita-berita yang lainnya yang menyangkut tentang pendidikan di Indonesia. Perekonomian merupakan sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki baik secara individu maupun kelompok. Perekonomian di Indonesia merupakan salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga setelah Cina dan India. Di APBN ada bantuan operasional sekolah, bidik misi, pembangunan sekolah, program Indonesia Pintar, serta tunjangan profesi guru. Lantas, mengapa hal tersebut bisa terjadi padahal pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Jika melihat dari data partisipasi murni APM di Indonesia pada tahun 2019 terbilang cukup tinggi, bahkan APM SDMI telah melampaui target pemerintah, mencapai 97,58%, yang artinya bahwa 9 dari 10 anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah. Namun, angka tersebut tidak sejalan dengan angka putus sekolah pada tahun 2019. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak yang putus sekolah. Kini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan di Indonesia, yaitu terdapat pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Dengan adanya kebijakan Undang-Undang Dasar 1945 membuat semua anak bisa sekolah, terutama
anak-anak yang perekonomiannya rendah. Sudah banyak upaya pemerintah untuk meningkatkan suatu pendidikan, yaitu dengan adanya perpustakaan keliling. Nah, perpustakaan itu apa sih? Perpustakaan yaitu sekumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, dan tempat menimba ilmu bagi anak-anak yang tidak mempunyai buku untuk belajar. Untuk itu, kami, perwakilan dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, menawarkan solusi untuk meningkatkan pendidikan berkualitas di Indonesia, yaitu dengan cara menyediakan kios-kios yang berisi buku-buku pelajaran yang dapat digunakan anak-anak untuk belajar. Di Indonesia, banyak anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan, namun kenyataannya masih banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah karena perekonomian keluarga adalah salah satu sebabnya. Sehingga anak-anak yang seharusnya sekolah malah mengamen di jalanan, memulung, dan mengemis di jalan. Pendidikan di Indonesia akan maju jika kita dapat memperbaiki diri kita sendiri. Walaupun seringkali kita mendapatkan nilai jelek, no problem, dan buang jauh-jauh cara curang untuk mendapatkan nilai yang bagus. Bukan nilai yang bagus yang kita cari, tapi rasa ingin tahu yang tinggi, keberanian untuk bertanya, dan tidak cepat merasa puas dengan ilmu yang kita dapatkan selama kita belajar. Kalau diurutkan masalah yang harus dibenahi memang panjang, tapi itu semua harus diperjuangkan agar anak bangsa bisa cerdas, berkualitas, dan berguna bagi manusia di sekitarnya. Dan itu dapat kita dapat melalui pendidikan. Seperti yang Bapak ini bilang, tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia akan berjalan dengan baik, sehingga semua anak bisa berkesempatan belajar bersama-sama di dalam sebuah kelas tanpa adanya rasa perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dengan pendidikan yang berkualitas, mampu mencetak generasi yang unggul, kemudian profesional, serta pendidikan di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya, misal menjadi dokter, kemudian ada juga yang menjadi polisi, ada juga yang menjadi guru, dan yang mampu membuat pendidikan di Indonesia jauh lebih baik.